kemudian bentuk-bentuk perubahan makna, kemudian yang ketiga sebab-sebab perkembangan makna, kemudian yang keempat pengaruhnya orang terhadap perubahan makna. Ya, ada empat bahasan dalam satu. Yang pertama, faktor-faktor bermakna ini ada tiga faktor ya di sini. Faktor bahasa, kemudian nanti ada faktor sejarah, kemudian juga ada faktor sosial. Ya, yang dimaksud dengan faktor bahasa ini, makna diimplementasikan oleh bahasa melalui unsur-unsur bahasa, ya, mau perasaan kata dan kalimat yang dapat dimodifikasi dengan berbagai macam ya bahasa. Bila makna yang akan disampaikan dengan pendidikan unsur-unsur kebahasaan yang tidak tepat atau tidak mewakilinya, maka makna akan beralih ke makna yang tidak sesuai dengan yang dimaksud. Untuk yang dimaksud. Nah, di sini kalau kita lihat faktor bahasa itu maksudnya hubungan kata dengan kata. Ketika kata itu disanding dengan kata lain, itu memiliki makna yang berbeda ketika antara kata itu disanding dengan kata yang lain juga. Gitu ya. Contoh yang jelas seperti ini misalnya. Contoh perubahan dasar kalau unsur bahasa itu seperti misalnya kata ibu. Ya, kata ibu makna akan berbeda bila kita letakkan dalam konteks yang berbeda. Jadi kalau anda letakkan ibu walidain, itu pasti berbeda makna. Kalau anda seling kata ibu dengan ibu seperti ya, jadi ibu seperti berbeda ibu walidain itu berbeda makna dari kata ibu. Ya, berbeda itu kan. Jadi, jadi perbedaan itu muncul ketika kata ibu disandingkan dengan kata yang lain. Itu muncul, tidak mungkin disamakan antara dan tidak mungkin perlakuannya sama. Ketika dikatakan berhubungan lidain, perlakuan pada orang tua dengan perlakuan kepada suami beda, ya, intinya gitu, ya. Begitu juga seperti misalnya kata Jamil, ya, kata Jamil, gitu. Jadi ketika anda kata Jamil bukan dengan al-mar'ah Jamil pun dengan al-mar'ah Jamilah, kata Jamilah itu bermakna beda, nggak bisa disamakan. Kenapa? Ya, karena kata Jamil disandingkan dengan al-mar'ah, keindahan warna itu nggak bisa dibandingkan dengan al-wardah Jamilah dengan keindahan dari sebuah bunga gitu ya. Itu tidak bisa disamakan. Kalau disamakan nanti bisa dipertanyakan lagi bunga Ajma itu kan begitu. Mana yang lebih cantik? Kan gitu. Karena nggak bisa. Ya, keindahan ya, kan yang ada pada wanita itu tidak bisa disamakan yang maka dari situ. Jadi ini yang harusnya faktor bahasa. Jadi kata Jamilah itu berubah maknanya. Ya, karena itu satu sanding ini satu sanding dengan begitu juga kata akala. Gitu ya. Jadi kata akala ketika disandingkan dengan kata Quran, itu mempunyai makna dia memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tapi ketika kata akala disandingkan dengan kata akal al-haqqa, ya, kata al-haqqa itu bukan berarti memasukkan sesuatu benda atau minuman ke dalam mulut, tapi bermakna melanggar hak dan itu. Ya, kemudian kalau kata akal menjadi disandingkan dengan kata riba, akal riba gitu kan, nah itu juga berbeda maknanya gitu. Jadi kalau kita mengambil kelebihan harta, ya, ketika dikatakan akal haram berarti bermakna mengambil harta yang bukan miliknya gitu. Jadi kata akal itu juga ketika anda sandingkan dengan kata yang lain itu memiliki makna yang berbeda, bukan makan lagi gitu. Kalau makan itu ya kalau Tuhan itu makan gitu kan, tapi ketika kalau lakko kalau riba kalau haram, jadi kata akal itu bukan, ya, bermaknanya juga berubah, ya, maknanya sudah. Dan perubahannya itu karena apa? Karena faktor bahasa tadi, ya, antara unsur bahasa dan bahasa disandingkan itu beda, gaya bahasanya berbeda, diksi pilihan kata yang disandingkan itu juga berbeda. Ini faktor bahasa. Kemudian yang kedua faktor sejarah, ya, perjalanan bahasa dari satu generasi ke generasi seperti kan dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Oleh karena itu bahasa, ya, bersifat dinamis karena adanya kedinasan masyarakat memakai bahasa. Ya, masyarakat dinamis berubah gitu. Ya, mungkin masyarakat itu pasti ada perubahan, itu juga bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu pasti berubah gitu. Nah, contohnya misalnya adat misalnya. Ya, pada zaman dulu kita adat ini ada daya tipu itu undang makan, ya, itu kan yang diundang makan disimpangnya. Jadi kata ada di sini adalah adibun, kata adibun. Jadi kata adibun orang yang mengundang makan gitu, ya, walaupun
Gitu. Nah, sampai sekarang juga masih bisa pakai gitu kan, yang artinya undang makan di sini misalnya ada waktu madubah lil asya, gitu kan, ada undangan makan malam. Jadi ada wa madubah dikatakan madubah gitu. Madubah itu undangan makan gitu ya, undangan makan malam dari. Kemudian kata adab ini di zaman Islam itu berubah karena ada hadis Nabi mengatakan adab bani Rabbi fa'asana tadi. Jadi kata adab di situ adalah mendidik. Gitu. Di sini kan mendidik, ya mendidik artinya ada pendidikan di situ. Ya, artinya berkaitan dengan masalah pendidikan akhlak, karakter dan segala macamnya. Kemudian pada zaman Muawiyah kata pendidikan akhlak, ya bermakna bermakna pendidikan akhlak, berbekti, sopan santun dan bertutur kata gitu kan. Jadi inilah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia ini. Kamu nggak beradab, maksudnya Anda tidak berakhlak, tidak berbudi pekerti, tidak sopan santun, gitu kan. Jadi Anda tidak beradab itu maksudnya yang sana arahnya, bukan Anda tidak berpendidikan, tapi Anda tidak bersop berbudi pekerti, tidak berkode adab gitu. Dan kalau adab itu ya kebalikan dari kalau adab itu kurang ajar gitu kan. Ya, sok beradab itu sedikit sekali gitu. Ya, sopan santun sudah atau balikannya adalah maupun mukhalafah dari kulit adat itu adalah kurang ajar, itu kan yang tidak beradab. Kemudian pada zaman Abbasiyah, ya itulah di sini baru berkaitan dengan masalah puisi dan prosa yang mengapa asal dan istighfar dalam di sini adalah adibun. Jadi adib dalnya besar, dalnya panjang adibun, ya adibun adibun. Jadi kata adibun itu menunjukkan bahwa dia seorang sastrawan. Jadi kalau adibun orang yang mengundang. Jadi contoh dalam bahasa Arab ya ada, dan juga mungkin di dalam bahasa Indonesia juga ada gitu ya, faktor sejarah dulu, bahasa ini bermakna konotasinya positif, sekarang kok jadi jelek misalnya seperti itu akan ada perubahan itu tergantung dari sistem faktor sosialnya juga. Jadi ada sejarah sosial masyarakatnya gitu, jadi ada hubungan antara sejarah terlampau dengan sosial pada saat itu dan berkembang pada sekarang. Jadi kan yang begitu ya, perjalanan sejarah. Kemudian juga faktor sosial. Jadi faktor sosial budaya masyarakat berperan terhadap perubahan makna karena bahasa sebagai tingkah laku verbal merupakan salah satu aspek dari keseluruhan budaya tingkah laku masyarakat yang sedang melaksanakan komunikasi. Misalnya perubahan makna kata gerombolan dan bermakna sekelompok orang tanpa ada asosiasi nilai buruk terhadap kata itu misalnya. Namun sekarang kata gerombolan selalu diasosiasikan dengan nilai buruk, bahwa gerombolan adalah kelompok orang yang suka mengganggu. Jadi kata gerombolan dulu bisa jadi misalkan dulu misalnya, ya kriminalitas ada, tapi bersifat pribadi misalnya dulu ya, orang-orang berbuat kejahatan itu masih bersifat pribadi gitu. Tapi belakangan masyarakat berubah, mereka yang melakukan perbuatan tidak belajar, tidak berani melakukan sendiri, dia berkelompok gitu. Nah, berkelompok itu muncullah kata gerombolan di sini. Jadi kata gerombolan itu ketika sosial masyarakat berubah, ya kata gerombolan juga berubah maknanya menjadi yang negatif. Ketika dulu konotasinya tidak ada hal-hal yang berkaitan masalah jelek, kita katakan pembunuhan siswa, macamnya gitu kan. Tapi karena ada situasi di masyarakat di mana komunitas kriminalitas itu bersifat kelompok, sehingga mereka yang melakukan kejahatan itu disebut dengan gerombolan, gerombolan pencuri, gerombolan penyamun, gerombolan penjahat, gitu kan. Karena disebut dengan gerombolan penjahat karena kejahatan yang dilakukan secara kelompok misalnya gitu kan. Sehingga muncullah kata gerombolan berdenotatif negatif, ya, diasosiasikan dengan nilai buruk bahwa gerombolan adalah sekelompok orang yang suka mengganggu keamanan berdiri, bukan mengacau masyarakat. Kalau dia secara pribadi mungkin dulu ya awal ada tapi nggak berani gitu kan, karena sering kalah ngaku apa gitu kan, nah, gitu. Ketika dia ada ke masyarakat mereka sering, nah, itu. Tapi secara kelompok mulai juga mengikuti keberanian sehingga muncul kata gerombolan ini yang menjadi negatif. Contoh yang perubahan lain misalnya kata amplop, ya di kalangan pegawai kantor ya, itu selalu berhubungan dengan seperti mulut. Artinya amplop itu berkaitan dengan masalah untuk di surat ya, dan surat ya. Tapi sedangkan dari kelompok masyarakat lain, misalnya di awal dari pengusaha, misalnya dia melakukan sesuatu pengusaha minta izin atau apa supaya cepat proses dan segala macamnya, sehingga
diisilah amplop itu dengan uang gitu kan, diberi uang sehingga di situ akhirnya orang mengatakan bahwa amplop itu adalah sogokan karena apa, dia ada sesuatu pengusaha ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan tertentu, mendapatkan proyek atau ingin mendapatkan izin segala macam sehingga diisi dengan kemudian muncul ada amplop itu adalah sebuah sogokan gitu. Tapi belakangan ini juga berubah juga sih. Ketika itu masuk amplop tidak konotasinya negatif positif itu. Kenapa? Karena perubahan sosial ini apa? Dulu misalnya orang bekerja sama, bergotong royong, ya mengadakan satu kegiatan, mereka sama ikhlas, tidak ada diberi uang, ya tidak ada uang lelah dalam macam mereka cuma ikhlas, ya kan gitu. Tapi belakangan mungkin ya dari suatu permasalahan kegiatan-kegiatan yang memang memiliki macam sehingga akhirnya mereka yang sebagai panitia atau macam diberilah uang lelah. Nah, uang lelah itu diisi di amplop, sehingga mereka dapat di amplop, mereka dapat amplop. Gitu. Tapi ketika berlalu bukan harus disombongkan, tapi itu adalah uang lelah insentif misalnya gitu kan, menunjukkan hal yang positif insentif dan sebagainya gitu. Jadi banyak foto perubahan-perubahan sosial dalam macam jadi kata amplop itu perubahan dari yang tidak konvensional tapi tidak uang negatif kembali lagi bisa jadi negatif bisa jadi positif dilihat dari konteks situasi dan kondisinya gitu. Jadi ada faktor-faktor perubahan dari faktor bahasa, faktor sejarah, dan juga faktor sosial. Ya. Ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang ingin bertanya, dari aspek faktor itu. Ada yang ingin saya tidak, ya. Baik. Ini faktor ini, faktor itu dia gitu, itu akan gitu. Itu dia keluarkan dari keluarkan keluarkan. Gimana ada yang ingin tanyakan?
Saya izin bertanya, Ustaz. Iya, tanya apa? Yang tadi kan faktor sejarah itu kan kata adab bisa berubah-berubah Mm-mm. gitu ya artinya, Ustaz. Nah, Mm-mm. kok bisa berubah, Ustaz, dari satu zaman ke zaman lain? Terus, Ya, eh, apakah ke depannya ada kemungkinan perubahan makna lagi, Ustaz? ya, tergantung nanti perubahan kayak kayak misalnya. Jadi ya, kamu tidak perlu. Kenapa kamu heran? Kok bisa begitu? Ya masyarakat kan berubah. Masyarakat memang masyarakat yang pengguna bahasa statis, ya. Seperti ini misalnya di gerombolan misalnya, ya, kata gerombolan, kayak kata amplop begini misalnya. Di masyarakat itu pasti ada ada perubahan. Seperti misalnya kalau kamu dari faktor sejarah, ini kan bisa juga dibilang faktor sejarah dulu, di zaman dulu misalnya, gitu kan. Kenapa? Karena dulu manusia ini masih baik-baik. Bentar ya. Bisa. Oke. Jadi ya itu jadinya seperti misalnya kayak amplop. Kenapa? Kenapa dulu amplop itu hanya seperti mungkin dulu masih masyarakat itu tidak ada culas, tidak menurut gitu kan. Mereka masih jujur gitu. Nah, ketika kejujuran itu hilang, ketika masyarakat berubah menjadi culas, pengusaha itu menjadi tidak jujur lagi, pegawai-pegawai itu tidak jujur lagi, mungkin mendapatkan curas sehingga pengusaha-pengusaha itu dipersulit, misalnya ingin dapat izin, tapi enggak gitu kan. Nah, tidak untuk mendapatkan izin usaha, kalau nggak bayar, nggak dapat, nggak keluar, misalnya, kayak gitu kan. Nah, di situ muncul, ya, muncullah artinya di situ perilaku-perilaku, ya, mereka minta dikasih uang kan gitu, minta dibayar dulu misalnya. Nah, ketika mereka dibayar itu kan bisa jadi uangnya dikasih taruh di amplop, dikasihlah pejabat ini amplop, sehingga dari situlah muncul istilah songkok gitu. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih uang, ya nggak keluar itunya, misalnya gitu, nggak keluar itu perizinan, nggak keluar usaha jadi mandat atau apa gitu kan, gitu. Jadi sogok menyogok ini bukan hanya faktor pendidikannya, pendidikannya masyarakat bukan hanya di aspek berusaha juga kan, di aspek pendidikan pun juga ada kan gitu. Perilaku masyarakat ketika misalnya mau masuk perguruan tinggi susah, ataupun susah itu karena anaknya sebenarnya nggak pandai tapi pengen masuk ke universitas yang mentereng gitu kan. Kalau diikut lulus biasa, ujian biasa nggak lulus gitu. Karena orang tuanya sudah tahu bahwa anaknya ini nggak terlalu pandai, nggak bisa segala macam, nah gitu. Gimana supaya
anak itu bisa diterima di perguruan tinggi, sehingga didekatilah mereka-mereka yang memiliki kebijakan misalnya segala macam. Nah, kemudian dititiplah, ya dikasih uang, uang itu diletakkan di amplop, sehingga muncullah situ disogok. Jadi dalam dunia pendidikan begitu juga, karena ada masyarakat masyarakat berperilaku seperti itu, sehingga muncullah kata amplop itu menjadi sokokan gitu, berupa gitu. Tapi kalau misalnya dari dulu sampai sekarang dengan jujur segala macam, ya nggak akan mungkin gitu kan. Jujur gitu kan. Jujur, akhlak itu kan munculnya hanya di kita aja. Seperti misalnya kayak kata akalan, akalan riba. Itu kan juga akhlak. Dulunya akal dan kata akal kan, ya kata akal itu kan hanya sebatas berkaitan dengan masalah makan-makan gitu kan. Tapi ketika ada kita melihat ada perilaku orang yang melanggar hak orang lain, ya dia mengabaikan haknya orang lain, tapi dilanggar segala macam, sehingga muncul kata hal apa, kemudian ada berkaitan menjual beli gitu kan, dijual beli segala macamnya, kemudian muncullah kata dengan akal riba, kemudian adalah orang yang pemiliknya diambil mencuri, makanya akal haram gitu kan. Nah itu kan semua dari perubahan-perubahan perilaku masyarakat dulu gitu kan, yang terjadi dulu sehingga muncullah dan sampai sekarang pun juga masih berlaku nih, gitu kan. Kalau masih berlaku bisa jadi kan ada hal-hal lain lagi. Kalau memang apalagi yang di sini bisa jadi kita nggak tahu perubahan ke depannya apa masyarakat, ya. Jika terjadi perubahan lagi seperti tadi penelitian aku tadi kan, ya dulu ketika ini misalnya yang saya katakan amplop yang posisi negatif positif ini, misalnya amplop yang disebut dengan uang lelah. Dulu kan kita masyarakat Indonesia kan terkenal dengan gotong royong. Kalau setiap ada panitia, kepanitiaan itu nggak di panitia-panitia itu tidak dikasih duit, dikasih uang, ya cukup dia dimakan sama-sama, di gratis ini segala macam, tidak dikasih uang lah, kan begitu. Ya, karena di samping itu juga dananya misalnya terbatas ya. Menang, tapi ketika ada panitia diinikan oleh seseorang yang itu segala macamnya, dipenitiain, seperti misalnya ada panitia misalnya kayak panitia apa eh, karena kawinan misalnya, karena panitia ini jadi orang kawinnya ini karena kaya atau apa segala macamnya, dia melibatkan masyarakat setempat, warga segala macamnya ikut membantu dia gitu kan. Nah, sehingga akhirnya gitu kan. Dulu ketika ada masyarakat yang kawin misalnya di suatu daerah, mereka gotong royong masak masak, nggak pakai catering kan gitu. Mereka nggak pakai catering, dan masyarakat ikut masak nasi, masak buah segala macam, dan mereka semua nggak dikasih duit. Tapi belakangan boleh jadi karena ini adalah orang yang kaya, raya, gitu kan. Segala sesuatu dia berpandangan harus dengan uang, sehingga yang awalnya tadi masyarakat ikhlas, senang membantu segala macam, akhirnya dikasihlah amplop itu, ya, dikasihlah mereka amplop-amplop yang disebut juga ini uang lelah, uang rokok, segala macam seperti itu. Ya, jadi berubah, masyarakat berubah. Ya, perubahan-perubahan sosial seperti itu pun juga memunculkan bahasa yang mereka gunakan juga jadi berubah gitu. Hal itu nggak perlu aneh, satu hal yang mesti ada keniscayaan terjadi, sebuah keniscayaan itu. Ya, nanti ke depan bagaimana? Ya boleh jadi kita nggak tahu ya ke depan terjadi apa. Gitu. Kita kan nggak bisa memprediksi ke depan jadi apa. Kita bukan Tuhan, masa kita jadi apa. Ya boleh jadi nanti ketika masyarakat berubah akan berubah lagi. Kan begitu. Kan di dalam memahami firman Allah pun juga begitu kan, melihat perubahan. Ketika Allah katakan wa'id dulu aku masatu min quwwah, persiapkan ya segala kekuatan kekuatan kamu min ribatil khair. Nah dulu pada saat itu min ribatil khair dari kuda-kuda yang dipanahkan. Dulu keterampilan yang disebut dengan kekuatan di zaman kan dulu, ya kepandaian menunggang kuda, kemudian sambil memanah, sambil itu suatu kekuatan itu. Tapi belakangan kan sekarang berapa? Nggak mungkin lagi kamu menyiapkan kekuatan dengan pakai kuda dalam peperangan mereka. Mereka sudah pakai senjata, martir, pakai bom, pakai segala macamnya gitu kan. Nggak, itu bukan kekuatan lagi gitu. Kita juga harus berubah yang mempersiapkan itu lah komunitas, mempersiapkan kekuatan sebisa kami. Jadi juga kalau kekuatan yang sekarang adalah nuklir, ya kita juga umat Islam harus mempunyai kekuatan nuklir gitu. Ya 2000 dan
Namun kita mempersiapkan itu hanya untuk menakutkan mereka sehingga mereka tidak berani macam-macam dengan kita. Kalau kita dianggap lemah ya, jadi itu kita disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu kan. Jadi dengan perkembangan zaman ya kita nah gitu ya. Jadi perkembangan zaman itu apa ya kan ya. Bukan hanya dari aspek bahasa Jepang, tapi juga segala kehidupan manusia itu bisa jadi berubah karena perkembangan zaman yang berubah paradigma yang berubah di dalam ekonomi contohnya seperti itu. Paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Di sini adalah bentuk-bentuk perubahan makna. Ada 7 ya. Ada 7. Di sini ada peningkatan makna dan lawannya adalah penurunan makna. Kemudian ada pengkhususan makna, lawannya adalah pengumuman makna. Kemudian ada perluasan makna, ada penyempitan makna, gitu kan? Nah, perubahannya memang perubahannya dari tinggi ke rendah menuju ke tinggi, dari khusus ke umum, umum ke khusus, dari luas ke sempit, sempit ke luas, bisa jadi perubahan seperti itu. Ya, kan kemudian juga di samping itu juga ada perubahan yang disebut dengan penghilangan makna. Penghilangan makna apa? Makna awalnya sudah nggak dipakai lagi, gitu, nggak digunakan lagi, gitu. Sudah tidak dipakai dan tidak digunakan lagi. Makna baru yang dipergunakan. Ya, ini bentuk-bentuk perubahannya. Kita lihat ini pertama, peningkatan makna bahasanya rokyut dalalah. Maksudnya apa? Maksudnya makna yang baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari arti yang lama. Kemudian kan, itu peningkatan makna. Seperti kalau dalam bahasa, misalnya asupro. Ya, asupro, makna aslinya adalah makanan musafir yang disiapkan untuk bekal bepergian. Kemudian digunakan untuk menyebutkan tempatnya atau bejananya. Dan saat sekarang ini, kata ini meningkat maknanya menjadi sesuatu yang dimakan di atas bejana dikatakan suproh gitu. Kalau dulu suproh hanya makan oleh berpergian dan dia ditaruh di bejana, tapi sekarang dipakai semua makanan, mau yang musafir ataupun yang tidak musafir, di saat makanan yang dia bejana disebut dengan suproh. Jadi ada peningkatan nilai di sini dari konteks makna suproh seperti seperti itu. Kalau misalnya dulu misalnya kata mungkin kalau dalam bahasa saya nggak tahu ya, mungkin nanti bisa dicek nih kata sarjana misalnya kata sarjana sarjana itu mungkin dulu bersifat masih bersifat umum bukan sesuatu yang tinggi tapi sekarang kata sarjana itu nilainya lebih tinggi yaitu seseorang yang mendapatkan ilmu pengetahuan di cara akademik misalnya. Jadi kata sarjana itu mendapatkan nilai tambahan nilai tertinggi dari sebelumnya gitu. Ya, ini sesuatu artinya sarjana itu adalah sesuatu orang yang mendapatkan pengetahuan yang berproses mendapatkan proses di dalam dunia akademik, misalnya baik S1, S2, S3, gitu. Ya, tentunya yang awalnya mungkin sarjana biasa-biasa saja, gitu. Ya, seseorang yang melakukan sesuatu apa, gitu, nanti bisa lihat. Kemudian yang kedua, penurunan makna. Ya, dalam bahasa indikator dalalah, maksudnya makna baru dirasakan lebih rendah nilainya dari makna lama. Ya, lama. Kalau dalam bahasa Arab contohnya misalnya aniswan. Aniswan ini kata ya, adalah bentuk jamak dari akar kata yang berbeda itu marah. Marah. Dan nisa sebelumnya nisa aniswan. Artinya wanita. Kata ini pada awalnya sering digunakan oleh para penyair dan tidak berkonotasi jelek. Gitu. Tapi sekarang ini kata tersebut ya, mengalami penurunan nilai maknanya yaitu berkonotasi ejekan. Jadi baik pada level bahasa sastra maupun pada bahasa keseharian gitu. Jadi nurun dia. Jadi kata niswan itu mengalir kepada ejekan. Sama tadi dengan kata gerombolan, ya itu mengalami penurunan mana tuh contoh dalam bahasa Indonesia itu gerombolan. Ya dulu tidak berkonsep baik dan buruk, tapi belakangan berkonotasi negatif. Ya, jadi nilainya lebih rendah lagi dari mana yang lama, misalnya gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Itu artinya maknanya berubah menjadi penurunan makna. Kemudian yang ketiga yang disebut takmim mudalalah. Maksudnya makna baru dirasakan lebih umum sifatnya dari makna yang lama. Ya, seperti misalnya kata Homer.
Kata khamar itu pada awalnya hanya dia bermakna minuman yang memabukkan, tapi dari buah anggur, ya. Jadi dari sebuah anggur itu disebut khamar, tapi sekarang makna kata tersebut berubah makna sifatnya. Ya, mungkin secara umum, dia bermakna segala minuman yang memabukkan itu disebut dengan khamar. Bukan hanya terbuat dari anggur saja, tapi dari segala macam buah-buahan lain, ataupun dicampur dengan alkohol dan sekarang menjadikan menjadi mabukkan. Jadi semua minuman yang memabukkan disebut dengan al-khamr gitu. Walaupun dia bukan terbuat dari anggur, ya, yang menimbulkan presentasi etik kan gitu. Ya, jadi seperti misalnya kayak tape gitu kan, seperti buah anggur itu ketika itu menjadi memabukkan, ya disebut dengan al-khamr. Artinya kata al-khamr ini mengalami pengumuman makna tidak lagi khusus. Ya, dulu orang ketika ingin membuat khamr itu selalu dibuat dari buah anggur gitu kan, kita anggur-anggur dan macamnya gitu. Jadi kan anggur itu halal, tapi ketika diproses dengan disimpan dalam macam sehingga buahnya dan itu berpengaruh akal pikiran berubah menjadi khamr gitu. Kemudian lawannya adalah pengkhususan makna. Jadi makna baru dirasakan lebih bersifat khusus dari makna yang lama. Seperti misalnya al-hajj, ada yahuju. Awalnya kata ini bermakna niat tujuan aku juga baitika. Artinya saya niat ke rumah anu nih, saya bertujuan ke rumah kamu. Aku juga bermadrasah gitu. Saya pergi ke sekolah atau apa segala macamnya. Itu kata aku juga awalnya begitu. Tapi kata aku hadda ini mengalami perubahan makna yang bersifat khusus gitu. Aman tujuan apa? Tujuan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, menjalankan ibadah haji. Misalnya. Jadi ketika orang akan mengatakan auju, itu udah maksudnya apa? Auju ila ya ila Mekah mukarramah gitu. Sudah maksudnya ke sana. Ya, sudah lebih khusus gitu. Jadi nggak ada lagi orang mengatakan auju ila bait, aku mengatakan langsung ketika ada uriduan hal dari sana itu maksudnya apa? Ya udah pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah gitu. Itu jadi kata haji itu sudah menjadi khusus ya, menjadi perubahan mengarah kepada khusus taksis secara dari umum menjadi khusus. Kemudian yang kelima perluasan makna ya, jalalah maksudnya makna baru dirasakan lebih luas jangkauannya dari makna yang lama gitu kan. Ya kan luas kata Rasul misalnya. Kata ini bermakna ya kepala salah satu anggota manusia, tapi kata ini mengalami perluasan maknanya gitu dan dapat dipakai pada berbagai bidang, seperti misalnya dalam bidang olahraga, Rasul Hirba, ataupun juga Raisul Madrasah, Raisul Fasel. Jadi kan yang berubah bukan lagi menggambarkan kepala manusia, tapi sudah berubah jangkauannya menjadi luas ya dalam bidang apa saja, di organisasi disebutkannya dalam bidang kenegaraan dalam macamnya dia menggunakan kata ras gitu ya. Kemudian ada penjempitan makna. Penjempitan maknanya itu maksudnya dirasakan lebih kecil dan terbatas jangkauannya dari makna yang lama gitu kan. Jadi tadi ya contoh kata maula. Kata maula ini luas banget nih maknanya gitu kan. Katanya maknanya awalnya bermakna luas dari hamba saya, ya kan, budak yang dimerdekakan dan yang memerdekakan. Anda lihat budak yang dimerdekakan, yang memerdekakan juga maula. Yang memberi nikmat dan yang diberi nikmat. Ini apa kata maula ini di dalamnya mengandung makna antonim, ya, lawan kata. Jadi katanya satu kata memiliki dua makna yang bertolak belakang tuh. Ya, bisa juga mana sekutu, teman, tetangga, tamu, pemilik, paman, tuan, majikan, luas banget. Kata Maulana itu maknanya luas sangat. Tapi kata ini mengalami penyempitan makna, yaitu sebagian kecil dari makna-makna tersebut hamba saya atau Tuhan memberikan. Tapi ini juga lebih sempit lagi. Ya, bukan hamba saya yang sudah hilang, tapi sempitnya lebih kecil lagi pada Tuhan dan majikan. Dari mana kita tahu dari penggunaan orang Arab seperti misalnya dalam dunia film ya, misalnya film-film yang berkaitan masalah kerajaan-kerajaan dulu dia terjadi kalau maksudnya gitu ya, itu selalu orang bawahan menteri atau rakyat ketika menyebut rajanya itu selalu dengan ya maulaya gitu. Ya maulaya ya malik ibrahim gitu. Tidak pernah kata maulaya itu muncul keluar dari raja ke rakyat.
Jadi ketika raja itu menyebut menterinya atau rakyatnya yang sedang berhadapan dengan dia, raja tidak mengatakan dia mau layak lagi, tidak mengatakan. Jadi kata yang mulai itu disebutkan dari rakyat menteri. Dari itu apa? Ya tuan atau majikan. Jadi kan tuan atau majikan, majikannya lebih sempit lagi kata dan ikut. Nah ini juga faktor sejarah juga, faktor perjalanan sejarah ya. Waktu dulu katakan seperti ini. Kemudian yang terakhir ada penghilangan makna. Artinya sebuah ungkapan yang biasa dilakukan sehari-hari yang berhubungan dengan komunitas rutin antar masyarakat, makna ungkapan ini telah hilang dan menjadi tidak berarti dari mana asli, dari mana aslinya misalnya gitu kan. Jadi makna lama ini hilang. Seperti misalnya kata dalam bahasa Arab ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu maknanya ya selamat datang. Dari mana kau kata ahlan wa sahlan? Ini kan dari budaya bahasa Arab yang mengatakan selalu nazalta ahlan wa nazalta sahlan. Artinya itu selalu merupakan sebuah doa dari budaya masyarakat. Setiap tamu yang datang itu dianggap keluarga. Ya, dianggap keluarga, dianggap memberikan doa kemudahan bagi tamunya. Makanya merupakan ahlan wasalan. Ya, itu merupakan suatu doa. Tapi berikannya belakangan bukan hanya doa saja, tapi sebuah ucapan selamat yang diterjemahkan menjadi selamat datang. Gitu. Ya, selamat datang dipakai oleh pendatang dan budayanya jadi hilang. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada budaya seperti itu. Begitu juga sobaful khoir. Ya, itu merupakan suatu doa. Ya, itu kan. Bukan khoir baik, artinya pagi yang baik dalam arti itu bukan itu pagi yang baik, tapi orang sekarang sudah mengucapkan sebagai sebuah ucapan salat selamat ketika pagi subuh masalah masalah tidak. Jadi seperti itu. Jadi penghilangan makna contoh dalam bahasa seperti itu. Tapi dalam bahasa tidak tujuhnya, tujuh tipe. Tidak semua bahasa itu memiliki tujuh tipe ini. Ada saja misalnya kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak kita dapatkan penghilangan makna. Enggak ada tuh penghilangan makna yang punya contoh dari bahasa Indonesia itu kan. Justru yang ada dari bahasa daerah, ya, bahasa daerah Jawa. Ya, orang Jawa nih yang tidak ada penghilangan makna dalam contoh dari bahasa Jawa. Siapa yang dari bahasa Jawa? Dia yang jawab kan? Bukan itu. Misalnya, siapa yang orang Jawa di sini? Ya, Farah, Budi, orang Jawa bukan? Bukan, Ustaz. Siapa yang orang Jawa di sini? Hah? Jauh. Halo, Jawa, orang Jawa siapa di sini? Boleh. Hadiah. Hmm? Siapa yang orang Jawa? Biska bukan orang Jawa? Bukan, Ustaz, Betawi. Tahu. Siapa tadi dia? Yang orang Jawa siapa? Biska, Iya, Fadiah. kawan kamu mana Fadia? Ada nggak Fadia? Mana Fadia? Hmm? Ada nggak orang Jawa? Siapa yang orang Jawa? Ya, ini yang hadir ini siapa yang orang Jawa? Aku. Ada nggak? Ana Ustaz, Ana. Ya? Kaisar Ustaz.
Kenapa nggak mau tahu sih kamu tadi dari Jawa? Takut apa dari Jawa kamu? Hah? Lagi lagi nggak enak badan tuh. Nggak ada kayak sebut katanya. Enggak, kemarin batas nggak bersuara, nggak bisa bersuara kamu. Enggak ada badan. Hah? Habis minum obat Ustaz tadi. Ya bisa bersuara nggak kamu? Kalau minum obat nggak bisa bersuara gitu, nggak bisa ngomong. Dari luar Ustaz. Kamu tahu nggak apa bahasanya yang penghilangan makna? Mana dulu bilang kasar. Nggak apa Ustaz? Contoh penghilangan makna dalam bahasa Jawa itu apa contohnya? Nggak tahu Ustaz penghilangan makna. Ya, kamu tahu nggak? Nggak tahu Ustaz. Nuhun sewu, ini tahu nggak arti nuhun sewu? Tahu Ustaz, terima kasih. Dari mana kamu terima kasih nuhun sewu? Kamu kan orang Jawa tuh nuhun sewu. Nuhun sewu, nuhun artinya Permisi apa? Ustaz. Permisi. Nuhun artinya apa? Minta Ustaz. Ya sewu berapa? 1.000. Minta 1.000 kan? Nah Ustaz. Hmm. Mana awalnya itu dasar mana awalnya minta 1.000. Kenapa sekarang berubah menjadi permisi? Kamu tadi dulu. Ya, kenapa berubah menjadi permisi? Mana awalnya kan minta 1.000. Minta 1.000 itu di situ yang dikatakan tadi penghilangan makna. Mana awalnya minta 1.000 hilang, tapi kok jadi berubah menjadi permisi gitu loh. Coba kamu bilang. Dari faktor sejarah misalnya tadi faktor sosial misalnya. Oh, kenapa berubah menjadi gitu? Ada penghilangan makna di bahasa Jawa gitu. Nah, itu kan kamu bisa lihat dari faktor sejarah. Kenapa berubah? Berubah minta 1.000 menjadi permisi. Mana awalnya dipakai lagi nggak? Gitu kan? Kan enggak. Ketika Anda lewat, ada orang duduk di kemudian ada yang lewat. Nuhun sewu, minta 1.000. Tangan Anda mengatakan nuhun sewu, minta 1.000. Kan enggak begitu, bos. Kenapa? Karena sudah berubah. Ini kan nggak begitu. Nah, awalnya gimana kok bisa? Kok bisa nggak? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa berubah? Nuhun sewu minta 1.000 menjadi permisi. Ya? Gimana secara logika sih, kan ya secara logika ya, seperti apa maksudnya kok berubah menjadi? Ya, siapa betul? Enggak, ini untuk memahami ini nggak perlu pakai bawaan orang jauh, Pak. Anda cukup memahami secara logika boleh jadi hal-hal yang munculnya gitu. Kan dia bisa nggak berarti kenapa menjadi minta 1.000 nuhun sewu itu minta 1.000 kok berubah menjadi permisi. Jadi Anda katakan nuhun sewu itu dia minta permisi itu, bukan minta 1.000 lagi gitu. Ya, bisa nggak jelasin? Pak dia, kalau Pak dia, Iya Ustadz, kenapa? ya kenapa berubah tuh nuhun sewu berubah jadi minta 1.000 menjadi berubah menjadi permisi di bahasa Jawa tuh. Karena emang udah jadi di budayanya gitu Ustadz. Tapi ada ini kan ya, jadi kamu bisa menganalisis jadi gitu gimana jadi gitu. Lah, gimana pendidikannya gitu kan? Kayak tadi kan kenapa ada perubahan? Kenapa gerombolan itu berubah maknanya? Kan gitu. Kita kan bisa analisis gitu. Gerombolan itu berubah bisa jadi faktor sosial, ya kan gitu. Dulu orangnya baik-baik aja, kemudian ketika muncul perilaku misalnya akal ekonomi sehingga mereka berbuat kejahatan,
Cuma dulu kejahatannya pribadi misalkan begitu. Tapi ketika dia ingin mencuri atau ingin merampok, nggak mungkin dia secara pribadi bisa habis dikeroyok masyarakat sehingga berkelompokan lah dia mencuri gitu kan. Ya, sehingga muncullah kata berkelompok, kemudian muncul kata gerombolan pada mereka gitu. Kalau ada gerombolan pencuri kan begitu. Jadi kata gerombolan itu berubah karena kan bisa begitu. Begitu juga kata Allah tadi Nawaitu minta 1.000. Ya bisa jadi dulunya adalah masyarakat yang sering nongkrong di jalanan itu selalu memalak. Misalkan malak nih, malak orang kan minta gitu. Kan ada istilah malak tuh. Ya, dia mempalak gitu segala macam. Kalau ada orang tuh langsung diminta duit tuh. Nah, minta duitnya berapa? Nun sewu, nun sewu. Dulu kan 1.000 begitu cukup besar tuh 1.000 itu. Ya, dulu minta 1.000 itu udah besar. Itu kan nun sewu. Kasih 1.000 nun, setiap orang lewat diminta uang itu dipalakin 1.000 gitu kan. Betul kemudian boleh jadi pada suatu saat ketika ada orang lewat nggak punya, aduh bang nggak punya duit bang. Ya kan saya mau lewat gimana bang? Saya nggak mau lewat sih. Ya kan saya nggak ada duit bang. Ya kan ya udah kalau kamu bisa lewat ya coba sebutin aja nuwun sewu gitu kan. Gitu akhirnya kalau nanti nggak bisa duit dia menyebutin juga coba beli nuwun sewu gitu kan lewat gitu. Nah, kemudian dari situlah muncul. Jadi ketika ada orang yang lewat situ, kalau kamu nggak punya duit 1.000, bilang aja nuwun sewu akan nanti mereka akan udah kan nuwun sewu lepas atau orang nuwun sewu lepas. Ya udah awalnya nuwun sewu dia itu untuk menghindari permintaan supaya nggak ada kenapa nggak ada uang 1.000. Akhirnya datanglah pencatat bahasa orang-orang yang pencatat bahasa ketika didengar kok ada masyarakat Jawa nih kok gitu ya ketika lewat di orang tuh kok nuwun sewu ya nuwun sewu ya gitu akhirnya ya udah oh maksudnya nuwun sewu itu permisi gitu kan nanti setelah muncul kata permisi muncul setelah permisi tapi minta izin supaya lu bisa lewat di situ gitu kan dulu mungkin dilarang gitu kan dilarang karena harus membayar 1.000 ketika nggak punya 1.000 ya minta izin dengan pengucapan nah, gitu. Sehingga akhirnya nun sewu akhirnya udah akhirnya nun sewu minta izin untuk lewat gitu cuman melewatnya dengan pengucapan nun sewu aja kan tidak dengan lagi uang karena sudah berubah sudah orang jarang yang malaki misalnya gitu kan tinggal laku masyarakat anak muda misalnya udah lah tidak lagi dalam ya, tapi karena itu sudah budaya akhirnya ya udah dipakailah kata nun sewu untuk bahasa permisi misalnya gitu ya jangan jadi nonsi itu makna aslinya sudah hilang ya makna barunya yang dipakai nonsi gitu itu penghilangan contoh penghilangan makna jadi pasti tidak ada contoh itu ya tidak ada contoh itu seperti misalnya kata di pengumpamaan kata ibu ini mengalami pengumuman mana atau mengalami perluasan makna ya, kata ibu ini kata itu pengumum perluasan mana atau pengumuman mana kata itu? Ada. Ya, Ustaz. Hmm? Nggak, Ustaz. Mengalami perubahan mana artinya? Perluasan atau pengumuman? Mana Haidar? Di luar Haidar. Ada, Ustaz. Hah? Perluasan, Ustaz. Loh Haidar. Ya, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Perluasan. Contohnya apa? Ini dah. Ini dah. Loh Anina. Oh iya, Ustaz, Afwan. Kok nggak nyaut sih panggil-panggil?
Tadi kira nganggil yang lain, Sat. Oh, kamu Hani kan? Ya, tadi nggak kedengeran pas pertama manggil. Nggak jelas. Apa kata ibu itu mengalami pengumuman atau perluasan? Eh, Pengumuman, Sat. Contohnya seperti apa? Kalau pengumuman, Eh, Kan awalnya kan ibu itu untuk orang tua perempuan yang melahirkan. Tapi sekarang kayak terus eh, orang tua siapapun, orang yang lebih tua gitu ya, apalagi yang udah lanjut usia gitu, eh, bisa dipanggil ibu gitu. Seperti mungkin guru juga itu pas bisa dipanggil ibu. bu guru itu apa? Dia udah tua atau masih muda? Atau belum keluarga atau apa? Lebih dewasa dan usianya dewasa gitu, nggak di antara remaja, Itu setelah udah remaja. nikah belum? Em, nggak mandang dan nikah. Oh, belum sih. Soalnya ada guru yang belum nikah pun bisa dipanggil ibu. Iya, itu maksudnya bukan hanya untuk ibu yang tua, yang muda juga kalau dia kan ibu guru, dia juga dipanggil ibu, tapi dia makanya ibu itu umum, umum kan ya mengalami itu. Awalnya adalah ibu itu adalah seorang yang sudah menikah dan melahirkan, punya anak, tapi sekarang umum kepada semua wanita, ya dalam konteks tertentu, profesi tertentu dipanggil juga ibu. Seperti misalnya dalam dalam kita berbicara, misalnya berbicara depan umum kan gitu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Pertanyaannya, yang hadir pada itu apakah memang sudah menikah semuanya? Apakah memang sudah melahirkan anak? Enggak, gitu kan? Semua wanita yang ada di situ walaupun dia masih remaja tetap aja dipanggil dengan ibu-ibu, bahasanya kan tidak berubah, tidak berubah, bapak-bapak, ibu-ibu, gadis-gadis, tentunya kalau bahasa Inggris kan ladies and gentlemen, mana muda kan begitu. Itu kan budaya sama bagian dari budaya kita, gitu kan. Begitu juga misalnya tadi benar ibu guru, gitu kan. Ibu guru, tidaknya berarti kan lihat ibu guru. Nah, kalian juga ketika jadi praktek ngajar kan juga gitu. Bu Nina, kan dia dipanggil muridnya gitu, Bu Nina. Apakah Bu Nina udah nikah, harusnya anak kan belum. Jadi itu situ benar kata ibu itu mengalami pengumuman makna, tidak lagi eh, ibu itu dikaitkan dengan seseorang yang sudah menikah, sudah punya nikah dan sudah punya anak. Gitu. Yang belum punya anak pun, yang masih belum menikah pun juga seperti ini. Contohnya ibu guru, gitu ya. Tapi ini mengalami perluasan enggak? Karena mengalami perluasan mana enggak kata ibu? Iya, Sat. Contohnya seperti apa? Ibu kota. Ya bisa ibu dalam bentuk menunjukkan Contohnya apa? bukan untuk panggilan orang doang gitu, jadi bisa untuk kayak ibu kita gitu, Ibu, ibu kota. ibu kota, negara, ini kan? Ya ibu kota. Ya benar itu artinya mengalami perluasan makna bukan hanya untuk orang tapi juga untuk benda-benda atau barang benda atau apa begitu dikaitkan dengan ibu kota. Ibu kota itu kan juga bukan orang itu macam ya. Jadi juga dari kata ibu itu mengalami pengumuman dan juga mengalami perluasan makna di dalam bahasa Indonesia ya intinya gitu. Jadi seperti itu bisa perluasan bisa juga terjadi pengumuman makna dalam satu kata. Ya, ya. Jadi itu jadi bentuk-bentuk ya. Nah, kemudian kita lihat sebab-sebabnya juga sebab-sebab perkembangan makna. Ya, makna itu tidak statis tadi ya, mengalami perkembangan tidak. Dan dengan dinamika perubahan yang dialami masyarakat memakai bahasa. Salah satu sebabnya misalnya pengaruh bahasa lain. Maksudnya adalah adanya saling mempengaruhi antara kelompok masyarakat yang selalu mengadakan kontak komunikasi gitu ya. Jadi pengaruh mempengaruhi antara kelompok berbahasa seperti itu disebut dengan interferensi. Maka muncullah istilah kata serapan. Ya, interferensi ini menunjukkan
makna homonimik, makna sinonim, gitu. Seperti misalnya kata bustan. Kata bustan itu diambil dari bahasa Persia. Ini berasal dari bahasa Persia, kata hadiko misalnya. Kata hadiko itu diambil dari bahasa Habasyia. Gitu. Kalau Habasyia dengan bahasa Indonesia Lumpun, sementara kalau Persia Indonesia Lumpun. Ya. Nah ini diambil sama sementara bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah haklun, bahasa Arab aslinya adalah haklun. Ya, kata haklun itu yang sering digunakan dalam semantik itu al-haklud dalali, ya, haklud semantik field. Ya, al-haklud dalali misalnya atau medan atau lapangan ataupun dalam macamnya gitu. Tapi ini menjadi dipakai masuk dalam bahasa Arab gitu. Dan masuknya ke bahasa Arab ini justru malah memperluas bahasa, ya, memperluas kosa kata dan masuknya bahasa asing ke bahasa kita itu bukan aib ya, itu keniscayaan yang terjadi karena adanya kontak dari pengguna bahasa. Karena pengguna saya berhubungan dengan bahasa lain sehingga muncullah di situ saling mempengaruhi. Boleh jadi di tempat sini nggak ada istilah ini tapi di tempat lain ada sehingga dipakai lagi di lagi. Seperti misalnya dalam kajian ilmuwan misalnya kayak di ilmu aswad kata fonem dari bahasa Inggris fonem. Ini fonem itu ketika ulama aswad khususnya dia mencari padanan kata dari fonem itu nggak ditemukan. Ya, kata fonem itu bukan huruf. Ya, jadi kan kata fonem nggak ada nih di istilah Indonesia Arabnya nggak ada gitu. Ya udah akhirnya mereka mengambil bahasa fonem ya fonem juga dalam kajian aswatnya gitu. Kenapa? Karena dicari asal nggak ada gitu. Jadi fonem apa ya? Ya udah akhirnya mereka menggunakan kata fonemnya diambil diserap dan bahasa Inggris fonem yang berada gitu ya. Jadi seperti itu bukan suatu aja, itu justru malah menambah kekayaan bahasa yang sudah luas yang benar gitu. Nah, yang jadi masalah itu di Indonesia. Di Indonesia itu justru malah khususnya dari bahasa daerah nggak mau diambil tuh, ya bahasa daerah. Seperti misalnya kayak makan misalnya, kata makan itu sinonimnya apa? Sebelum kata makan, apa sinonim kata makan? Haidar. Oh, Ya, Ustaz. Makan. makan. Sinonim makan apa? Bahasa Indonesia, Ustaz. Suara kamu itu jelas nih. Konsumsi. Ini yang ngomong siapa nih? Rahma Ustaz. Apa makan sinonimnya? Konsumsi menyantap. Konsumsi. Masa sih, aku bisa kata, ayo kita konsumsi yuk. Ya kita konsumsi siang dulu kan. Ya gitu, mana bisa konsumsi makan. Menyantap, Nah, menyantap. Menyantap. eh, nyantap gitu, nyantap dulu mikirnya gitu kan. Bahasa. Kalau bahasa bahasa Jawa apa? Dahar. Dahar itu bahasa Jawa, Jawa Sunda itu. Sunda, Ustaz. Ya. Dahar itu bahasa Sunda, bahasa Jawa. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda gitu. Masuk nggak ke dalam bahasa Indonesia? Yuk kita dahar dulu ya, dahar siang yuk. Sering digunakan nggak gitu? Hah? Ya kita dahar siang dulu yuk, kita makan dahar siang gitu. Itu yang jadi masalah itu. Kita mestinya ya kita ambil aja dari bahasa-bahasa daerah, segala macam bahasa kita. Ingat loh, kalau dalam dari jumlah kosakata itu kita paling sedikit jumlahnya gitu. Kosakata Indonesia itu, ya nggak sampai jutaan, ya puluhan ribu aja bahasa Indonesia itu jumlah kosakatanya itu. Kalau anda hitung di KBBI segala macam, ya, ini kan ada sampai. Beda dengan Inggris sampai 7 juta. Dan kalau itu puluhan juta, kalau bahasa Arab lebih banyak lagi gitu kan, ya kan, ya gitu, 2 kali lipat dari bahasa yang segala macamnya gitu, puas paling banyak bahasa Indonesia ini kenapa nggak mau dari bahasa daerah masuk gitu kan.
Jadi masukin aja bahasa daerah macam bahasa-bahasa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari Anda gitu. Ya, di dalam kita segala macam bahasa Jawa, bahasa Sunda masuk ke segala macam sehingga jadi terbiasa seperti misalnya kayak bablas, bablas anginnya itu kan dari bahasa Jawa tuh, lewat anginnya bablas, ya artinya wah ini reformasi ini menurut kebablasan kan dipakai oleh orang politik tuh kebablasan, dipakai juga oleh kan yang di surat kabar surat bablasan macam bukan kelewatan, ya gitu kan, artinya bukan lewat gitu kan, ya, gitu. Tapi kelewatan juga dipakai dia bisa jadi mana konotasi itu, benar-benar konotatif maknanya konotatif kelewatan. Inggris itu lebih keren kalau kita ambil dari bahasa Inggris gitu kan. Sama juga seperti misalnya kayak di kampus tuh, benar tuh kampus. Ada pekan, kan banyak ya, pekan keindahan. Dia diambil dari eh, bahasa beautiful. Kelihatannya sih lebih keren sih ya, kan beautifulisasi kampus, bukan gitu. Gitu kan, bukan beautifulisasi kampus, jadi beautiful berganti dengan beautifulisasi. Ada dari bahasa daerah yang disebut dengan keindahan atau apa keindahan kampus atau tekan pengindahan ini kan gitu. Artinya suatu perbuatan mengindahkan misalnya ada gitu kan dipakai nggak apa-apa gitu justru malah kadang-kadang kita sebel juga sih tidak menghargai dari bahasa daerah gitu seperti misalnya kayak di ini Jack Linko misalnya Jack Linko itu kan dari bahasa Mataram itu Linko itu artinya dia menggambarkan bagaimana karena tentunya atau tidak senangnya dengan Anies, Jack Linko itu diganti dengan bahasa Inggris segala macam. Ini kenapa? Ini kan gitu. Ya, diganti dengan bahasa Inggris segala macamnya. Padahal itu bahasa dari bahasa sendiri, bahasa Indonesia itu bahasa daerah. Dipakai Linko segala macam. Dan kan orang dari orang Barat menjadikan Jack Linko apa maksudnya gitu kan. Jadi seperti itulah pengaruh bahasa lain munculkan kembang. Kemudian juga jadi ada perbedaan dialog antara kabilah. Jadi ya kabilah-kabilah nama satu daerah tertentu itu ya kabilah tertentu menggunakan sistemnya, kabilah lain menggunakan bahasa lain. Seperti misalnya di sini ada kata handphone ya negara Arab Saudi itu selalu mengatakan Jawa, nakol. Sementara orang Mesir dan Maroko menggunakan mahmul. Ya semua betul Jawa, Jawa itu keliling artinya dia mencari keliling dalam macam misalnya nakol pindah-pindah kan gitu. Ya nakol itu ya di handphone itu kan kita bawa pindah-pindah gitu ya. Sekarang di kelas, sekarang di dalam macam. Nah, kalau Saudi pakai mahmul, mahmul itu yang dibawa ya. Jadi handphone itu ya yang dibawa-bawa terus dibawa-bawa sama dia menterinya gitu. Tapi semua itu adalah benar kita bisa pakai gitu. Jadi disinilah bahasa itu berkembang gitu. Jadi bukan hanya satu mobile aja, tapi juga bisa disebut dengan misalnya handphone, mobile, ya, jadi seperti itu. Ya, berdialog-dialog. Begitu juga ya kalau memang di bahasa Indonesia bahasa daerah ada sama satu kata tapi berbeda dialog ya kita gunakan aja nggak apa-apa gitu. Ya kita gunakan gitu. Kalau bahasa Inggris kan tulis center, center itu kan gitu. Perbedaannya dari tulisannya nggak apa-apa dipakai center, ada pusat, ya center tulisannya center, satu lagi center tulisannya kan gitu. Artinya sama-sama pusat, berbeda tulisannya nggak apa-apa, bagus dari sinom. Nah, gitu juga kita gitu ya. Jadi makna itu berkembang sesuai dengan begitu juga kata majas nih ya. Dia pada dasarnya kata memiliki satu arti, tetapi kata tersebut dipakai dalam konteks tertentu. Sehingga muncul makna di luar mana sebenarnya, makna tambahan dari kata, memunculkan makna sinonim, makna tonim, dan makna homonim. Seperti misalnya kata yadun, yadun itu kan anggota tubuh, tapi berubah maknanya menjadi kekuatan, kekuasaan, kemampuan. Jadi berkembang maknanya, ya, karena dipakai dalam konotasi.
bukan hanya birotatif aja, tapi juga konotatifnya juga itu. Nah, itu juga salah satu bahasa itu maknanya jadi berkembang. Nah, kemudian yang tidak akan juga pertukaran huruf pada kata, ya, huruf pada kata. Jadi maksudnya adalah kata yang mengalami perubahan pada salah satu hurufnya, perubahan ini terjadi karena adanya kedekatan ujaran pada huruf tersebut, pertukaran dimunculkan makna signifikan. Seperti dalam bahasa ini laziqah, pakai sin, pakai sod. Ini berkaitan laziqah bilang itu berarti laziqah, albil pakai sin, laziqah pakai sod. Ya. Jadi zai sin sod itu menjadi ciri di bahasa Arab ini. Ya, maknanya sama, melekat. Begitu juga kata sirot. Kata sirot itu pakai zirat, pakai sirot, pakai sin, pakai sod. Ya, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Dulu disitulah penyebab terjadi kenapa umat Islam itu saling menyalahkan satu sama lain karena yang membaca itu bukan orang Arab asli. Mereka nggak tahu bahwa kata zirat itu pakai zai itu betul, kata sin pakai sin juga surat itu betul, pakai betul. Qabilah itu pakai zirat, qabilah ini menggunakan pakai sin sirat, qabilah itu pakai sirat, gitu kan. Nah, bagi umat Islam yang nggak tahu asal bahasa Arab seperti itu, ya jika ada orang yang mengatakan siratul mustaqim disalah-salahkan dan bahkan dikafirkan, gitu kan. Sehingga sebelum perselisihan lebih besar, makanya ada orang yang mengusulkan kepada Ustaz bin Affan supaya Al-Quran itu digandakan aja dari sumber asli gitu. Sementara kitab-kitab suci Al-Quran yang ada di tangan mereka suruh dihancurkan, dimusnahkan kan begitu. Jadi digandakanlah penulis wahyu pertama Zaid bin Sabit didatangkan, kemudian ditambah dengan 3 orang oleh Utsman bin Affan dan 3 orang ini dari kabilah Quraisy. Dan Utsman berpesan pada 3 orang ini, kalau kalian nanti ketika dalam menulis Al-Quran dan berselisih pendapat dengan Zaid bin Sabit dan pendiri kabilah Quraisy, ditanya apa? Uktub bil Quraisy, tulis dengan bahasa Quraisy. Jadi hidrosirat dengan Zaid bin Sabit, makanya ditulis pakai sod. Karena apa? Sod ini adalah sod yang dipakai oleh kabilah Quraisy. Makanya hidrosirat mustaqim. Jadi setelah penggandaan itu, tulisannya pakai sod, dan orang membacanya harus pakai sod juga, jangan pakai zai, jangan pakai sin. Walaupun secara bahasa itu boleh, secara bahasa itu betul, tapi sudah disatukan pakai sod. Kalau orang yang tahu sih nggak jadi masalah, tapi ada jadi masalah kalau Anda pakai zai, Anda akan disalahkan sama orang karena dia nggak tahu. Padahal secara kebahasaan itu betul juga gitu ya. Nah ini apa tuh? Kalau dalam bahasa itu misalnya kalau Anda naik kereta ya, stasiun misalnya, di situ kan ada jalur 1, jalur 2, jalur 3. Kereta akan muncul di jalur 2. Nah, sementara kalau Anda naik bis ya di tol misalnya kan, nah, di situ ada lajur namanya. Lajur kanan, lajur kiri. Lajur kiri adalah lajur lambat, gitu kan. Pakai lajur, jalur dengan lajur kan. Bedanya hanya pertukaran letak hurufnya, gitu. Ya, huruf lajur lam dengan j, gitu ya. Satu pakai jalur, di darat pakai lajur, gitu. Disusun jadi tol, misalnya. Ya. Lajur kanan untuk mendahului, kan begitu bahasanya. Lajur kanan untuk mendahului misalnya. Nah itu pakai, nah itu kalau cukup salah satu huruf seperti itu ya. Dia tidak menggunakan kaki jauh tapi pakai. Kemudian yang terakhir pengaruh era terhadap perubahan makna. Nah ini juga ya, di sini nah ini adalah ayat yang awalnya dibaca oleh seseorang di depan, dan Ali bin Abi Thalib itu menyimak, dan itu salah dibaca. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menyimak, ada orang yang membaca ayat ini, wa rasulihi, dibaca wa rasulihi, ya. Kalau lihi ikrotnya atau kepada musyrik, ya. Kalau musyrik itu lagi salah, Allah masa berbebas dari musyrik dan rasulnya kan salah. Mana pendidikannya gitu. Makanya akibat dari situ, makanya Ali bin Abi Thalib itu minta Abu Aswad kedua kali untuk menyusun kaidah naum, ya, menyusun kaidah
nahu, dikasih contoh-contoh bahasa dori, kemudian muncullah ucapan manahau cara sadaqatnya. Ma'asana manahau gitu. Ali itu ucapan Ali itu. Ma'asana manahau. Sangat indah contoh yang kamu berikan. Jadi kata nahu itu awalnya adalah contoh. Intinya nahu itu adalah contoh misal. Ya, tapi udah berubah menjadi nahu, menjadi ilmu nahu, tata bahasa. Nah, benar begitu. Ya, di awal dari sini gitu. Jadi makanya dikasih tanda, dibikin supaya simbol-simbol harokatnya sehingga ukuran itu tidak salah. Jadi wa anallah baru minal musyrikin wa rasuluhu. Jadi kalau ada kata wa rasuluhu, wawunya wawu istighna, wa rasuluhu di Arabnya adalah mubtada. Ya, khobarnya bukan mahdhuf. Ya, khobarnya wa rasuluhu baru minal musyrikin. Begitu bahasanya. Allah dan Rasulnya jadikan berbebas dari miskin dan Rasulnya juga terbebas dari begitu. Ya, ataupun juga Anda terjemahkan Rasulullah ini orang pada Allah, Allah, Allah baru nafsiku wa Rasulahu lahu. Jadi kalau Rasulahu di Arabnya kepada Allah. Jadi Allah dan Rasulnya terbebas dari kaum musyrikin. Jadi tapi ketika saya lihat di Al-Quran rupanya dibaca ditulis dengan wa Rasuluhu. Rasuluhu berarti Arabnya dia mubtada, bawahnya harful istiqna. Ya, begitu juga ini. Kalau sama kata wasiha, Anda bisa baca atau suha atau rosaha dengan atau wasiha. Pada sama kata. Kalau atau suha, katanya harful istiqna, rosuha jatuhnya Eropnya mubtada. Ya, kalau rosaha tadi maf'ul bih. Ya, atau rosaha mubtada, atau rosuha akal tuhu. Gitu ya. Tapi atau rosaha katanya hujar. Gitu. Jadi dengan Eropa yang ini berubah maknanya gitu. Jadi kalau Anda senang makan ikan dan palungnya juga dimakan, Anda harus baca dengan baca hatta rosaha apakah rosiha. Jadi hatta rosaha dengan hatta rosuha berarti pala ikan juga dimakan. Tapi kalau Anda makan ikan tapi pala ikannya ditinggali, ya tidak dimakan, Anda harus baca dengan hatta rosiha. Dibacanya hatta rosiha, hatta jadi hatu jar ila rosiha. Jadi Anda kan udah sampai, palanya udah berhenti, gitu maksudnya gitu. Ya, jadi ketika Anda i'rabkan hatanya huruf apa, itu mempengaruhi harokatnya dan mempengaruhi maknanya juga. Begitu juga yang terakhir ini ada Zaidan Ahuga, Zaidan Ahuga, Zaidan Ahuga. I'rabnya berbeda-beda satu, misalnya khobar dan isna, ya, isim dan khobar inna, isim dan khobar la'ala, isim dan khobar anna, kana, gitu kan. Nah, i'rabnya berbeda-beda ini muncul makna beda. Kalau inna Zaidan Ahuga, itu benar-benar kenyataan ada gitu. Tapi kalau Allah tidak nahu kan hanya seangan-angan aja, angan-angan aja, hanya harapan aja, harapannya boleh jadi tercapai sulit atau yang mustahil, gitu ya. Ya bisa juga nih suatu harapan roja, gitu kan. Tapi karena tidak nahu ini bukan benaran, hanya seakan-akan aja, tidak benaran, tidak kenyataan. Hanya seakan-akan aja dia seperti kayak saudara Nabi, saudara kamu, padahal dia bukan saudara kandung, gitu. Jadi berbeda maknanya ketika orang itu berbeda, ya walaupun harokat sama saya kenal kata ini orangnya isim khobar inna, isim dan khobar mana, isim dan khobar karena memiliki Arab yang berbeda-beda. Ini adalah contoh ya pengaruh Arab terhadap perubahan makna. Ya. Jadi selesai tuntas pembahasan kita berkaitan masalah perubahan makna. Ada yang ingin bertanya di sini berkaitan dengan masalah apa yang saya sampaikan dari 4 masalah di sini? Ada yang bertanya, silakan bertanya. Waktu tinggal beberapa menit lagi. Ya. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Ya, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain. Kita tutup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz.